Kapten Timnas Indonesia, Jay Ijes, terang-terangan mengaku taruh rasa hormat besar kepada Rizky Ridho. Dia menyebut bek Timnas Indonesia itu sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Rizky Ridho pun dinilai selalu totalitas dalam setiap penampilan. Terbukti, penampilan solidnya membawa Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain semalam. Kombinasi trio back skuad Garuda, yakni Jay Ijes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner, tampil solid saat melawan Bahrain. Terbukti, skuad Garuda berhasil menang 1-0 atas Bahrain. Usai laga, Jay Ijes pun lempar pujian kepada Rizky Ridho. Dia tidak bosan-bosannya mengungkapkan bahwa Rizky Ridho selalu berusaha memberikan performa terbaik saat setiap laga. Dia pun memberikan apresiasi atas kerja keras pemain tersebut. Sudah berkali-kali saya bilang di interview bahwa saya taruh rasa hormat yang besar padanya. Selamat buat Ridho, dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki, kata Jay Ijes. Jay Ijes mengaku sangat nyaman saat berduet dengan Rizky Ridho di Timnas Indonesia. Hal itu tentunya membuat mereka bisa bermain apik mengawal lini pertahanan sebaik mungkin, agar gawang Timnas Indonesia yang dikawal Maerten Paes tidak kebobolan. Pernyataannya Joey Pelupesi jadi perhatian pencinta sepak bola nasional. Dia akui kandang Timnas Indonesia paling berisik dan gila ketimbang Eropa. Diketahui, Timnas Indonesia mampu menekuk perlawanan Bahrain 1-0 di matchday ke-8 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Ijes CS pun menambah koleksi perolehan poin menjadi 9 dan unggul dari Bahrain dan Cina yang berada di peringkat 5 dan 6. Kemenangan yang didapat skuad asuhan Patrick Kluivert tidak lepas dari seluruh pemain, tak terkecuali Joey Pelupesi. Pemain yang baru dinaturalisasi pada 10 Maret 2025 itu punya peran vital di lini tengah Timnas Indonesia. Laga kontra Bahrain kemarin jadi debu yang manis bagi Joey Pelupesi. Pemain yang baru didatangkan SK Lommel pada bursa transfer musim dingin 2025 itu juga terkejut dengan atmosfer yang ditampakkan oleh fans Timnas Indonesia di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Joey merasa terkejut dengan tradisi lap of honor yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert pun berkeliling memutari stadion dan menyapa para fans di sana selepas laga. Momen itu ternyata bagi yang pertama bagi Joey sepanjang karirnya. Sebab ex-pemain Sheffield Wednesday itu tidak pernah merasakan atmosfer lap of honor itu di Eropa. Dengan 70.000 orang di stadion, itu rasa gila seperti rumah sakit jiwa dalam arti kata yang baik, tutur Joey Pelupesi. Timnas Indonesia sebentar lagi bakal punya jagoan baru lagi. Masih muda 20 tahun, ia digadang-gadang akan menjadi satu di antara andalan Patrick Kluivert. Ya, tak salah tak bukan, ia adalah Emiliano Jonathans. Jika tidak ada Aral Melintang, pemain kelahiran Arnhem, Belanda 5 April 2004, ini beberapa hari ke depan resmi menjadi WWNI. Hal ini berarti pemain keturunan Depok, Jawa Barat, ini berpotensi masuk skuad Garuda yang sedang dan terus berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 5 dan 10 Juni nanti, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir, yakni menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, serta menantang Jepang di Suita, Osaka. Dalam 2 laga tersebut, PSSI menargetkan hasil positif guna menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mengingat waktunya yang lumayan panjang, besar kemungkinan Emiliano Jonathans sudah bisa diturunkan. Emiliano Jonathans merupakan pemain muda berbakat. Jebolan Akademi Vitesse yang kini bermain untuk Jong Utrecht ini sebenarnya sudah lama masuk radar PSSI. Peran serbagunanya membuat PSSI meleleh. Ia tak hanya mumpuni sebagai penyerang sayap, melainkan juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan. Dengan postur ideal, tinggi 178 cm dan berat 70 kg, Emiliano Jonathans tidak mengalami kesulitan untuk melakukan manuver, baik ketika menyerang juga membantu pertahanan. Kehadirannya di Timnas Indonesia pastinya dibutuhkan mengingat talenta serta bakatnya yang di atas rata-rata. Apalagi mengingat 2 gelandang, Tom Hay dan Joey Pelupesi, mulai beranjak senja. Pemain komplit macam Emiliano Jonathans jelas menguntungkan pelatih Patrick Kluivert
karena ia bisa bermain sama bagusnya dalam formasi apapun yang diterapkan tim kepelatihan. Andre Rosiade, mertua Pratama Arhan, menyebut hasil pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging atau MRI terhadap Mace Hilgers membuktikan bahwa tidak ada cedera. Rumah sakit mitra keluarga pun memberikan klarifikasi terkait tuduhan itu. Andre Rosiade, yang juga politisi Partai Gerindra itu, meminta publik mengecek langsung ke pihak RS terhadap klaimnya. Terkait hal itu, pihak RS menyatakan bahwa informasi soal pasien adalah rahasia. Mereka tidak pernah membocorkannya ke pihak luar. Setiap informasi yang dibagikan antara mitra keluarga Cibubur dan PSSI diatur dalam perjanjian Non-Disclosure Agreement atau NDA yang ketat. Dalam hal ini, kami memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan menghormati dan melindungi kerahasiaan tersebut. Termasuk hal ini memastikan bahwa pernyataan atau informasi medis tidak kami berikan di luar pihak yang sudah disepakati dalam NDA. Tulis RC Mitra Keluarga Cibubur. Diketahui, tuduhan Andre Rosiade itu dilakukan setelah timnas Indonesia mengalahkan Bahrain Selasa lalu. Adapun Mace Hilgers sempat bermain saat timnas Indonesia dijamu Australia pada 20 Maret 2025. Dia dipasang sebagai starter, lalu ditarik keluar pada menit ke-60 karena masalah cedera pangkal paha. Hilgers akhirnya absen dalam latihan persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain. Untuk penanganan lebih lanjut, PSSI kemudian memulangkan Hilgers ke Belanda. Pemain keturunan Indonesia Ryan Flamingo memberikan perhatiannya ke Ole Romeni yang membela timnas Indonesia. Ryan Flamingo dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang buyut yang merupakan Jawa Suriname. Pemain PSV Eindhoven itu mengunggah postingan Ole Romeni membela timnas Indonesia di Instagram story-nya. Momen yang dibagikan Ryan Flamingo saat Ole Romeni memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Ole Romeni membawa timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 atas Bahrain. Ia mencetak golnya pada menit ke-24. Ryan Flamingo memang memiliki kedekatan dengan Ole Romeni. Mereka rekan satu tim saat membela FC Utrecht musim 2023/2024. Ryan Flamingo dan Ole Romeni bermain bersama dalam 17 pertandingan. Ia kini memperkuat PSV Eindhoven. Ia membela klub tersebut sejak Juli 2024. Pemain 22 tahun itu bermain sebagai bek tengah. Ryan Flamingo belum memiliki caps timnas senior Belanda. Ia baru memperkuat timnas U21 Belanda. Pada jeda internasional Maret ini, Ryan Flamingo memperkuat Jong Oranje. Meski demikian, karena darah Indonesia berasal dari buyut, Ryan Flamingo sulit untuk membela merah putih. Pemain keturunan calon gelandang timnas Indonesia, Jairo Riedewald, baru-baru ini buka suara perihal proses naturalisasinya. Ia membocorkan sedang mencari berkas guna dinaturalisasi. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan Jairo Riedewald bisa merampungkan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace tersebut awalnya diproyeksikan oleh PSSI untuk tampil bersama timnas Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Namun, dalam perjalanan proses perubahan kewarganegaraannya, terdapat kendala yang menghambat penyelesaiannya dalam waktu dekat. PSSI belum mengungkapkan secara rinci masalah yang dihadapi Jairo, tetapi Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa kasus Jairo lebih berat dibandingkan dengan Maarten Paes. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes. Lebih berat, ungkap Arya. Sayangnya, Arya tidak menjelaskan secara detail masalah yang dihadapi sang pemain. Jadi bukan kita tidak mau, kita mau banget. Tetapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Maarten Paes, tutup Arya.